Jumpa lagi bersama saya Lucy Aidaningsi, tentu di program acara yang pemirsa tunggu-tunggu di rumah. Apalagi kalau bukan acara Kismis, kisah mistis. Tentu pada program Kismis selalu menghadirkan dan menyajikan berita atau informasi yang sangat menarik, viral, dan sangat booming sekali. Dan kali ini saya bakal menyajikan informasi dalam dunia perfilman Indonesia yang lagi booming dan viral, juga sedang diperbincangkan di halayak ramai. Pasti para pemirsa di rumah juga sudah pada nonton dong. Apalagi kalau bukan film KKN di Desa Penari. Dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai film KKN di Desa Penari, kisah dan cerita KKN Desa Penari ini sudah booming dan sudah viral, terkhusus di Twitter pada tahun 2019. Jadi film KKN di Desa Penari ini itu sempat ditunda rilisnya selama 2 tahun. Dan pada tanggal 30 April 2022 film KKN Desa Penari ini resmi dirilis. Dikutip dari KKN MUPI, film KKN Desa Penari ini sudah tembus 6 juta viewers pada 16 Mei 2022. Dan dikutip dari filmindonesia.or.id, film disutradarai oleh Alwi Suryadi ini sudah mencetak film horor terlaris sepanjang masa. Ngeri ya. Jadi rekor ini tuh mengalahkan film horor yang sebelumnya viral dan sebelumnya laris, yaitu Pengabdi Setan. Film KKN di Desa Penari ini membuat aku dan kita semakin bertanya-tanya faktanya. Jadi sebetulnya film KKN di Desa Penari ini tuh fakta atau hanya fiktif belaka? Mari kita bahas. Oke, kita akan sedikit membahas dan mereview film KKN di Desa Penari. Karena aku juga penasaran gitu ya, kenapa kok bisa penontonnya banyak banget, terus ini tuh booming dan viral banget ya, terkhusus di dunia jagat maya. Aku tuh penasaran gitu ya, kita review sedikit. Jadi film KKN Desa Penari ini dikisahkan ada sekelompok mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN, kuliah kerja nyata. Nah, mereka memilih Desa Penari untuk tujuan KKN mereka. Kelompok KKN ini beranggotakan 6 orang. Ada Ayu, ada Bima, Widya, Anton, Wahyu, dan Nur. Tokoh-tokoh dalam KKN di Desa Penari tersebut ini diperankan oleh beberapa artis ternama di Indonesia. Tokoh Ayu dalam KKN Desa Penari ini diperankan oleh Agni Haq. Tokoh Nur dalam film ini diperankan oleh Tisa Bian. Tokoh Widya diperankan oleh Adina Thomas. Tokoh Anton diperankan oleh Kelvin Jeremy. Tokoh Bima diperankan oleh Ahmad Megantara. Dan tokoh Wahyu diperankan oleh Fajar Nugraha. Film KKN Desa Penari ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dan tujuannya adalah Desa Penari. Sebetulnya
waktu perizinan, Prabu atau suhu di desa tersebut tidak mengizinkan mahasiswa itu untuk KKN di sana. Dan Prabu atau suhu di sana tuh tidak menjelaskan alasannya. Tapi konon katanya di desa atau tempat tersebut ini tuh ada horornya. Dan tidak pernah dilaksanakan KKN atau kegiatan apapun. Tapi mahasiswa di sana tidak percaya dan membantah itu. Dan akhirnya melaksanakan KKN di sana, dan Prabu di sana juga mengizinkannya. Dan pada hari pertama itu langsung disiapkan rumah. Selepas dari itu mereka langsung menempati tempat yang sudah disediakan di sana. Dan ternyata baru saja hari pertama sudah terjadi pengalaman-pengalaman mistis. Pada masa kedatangan mereka ke tempat tersebut, tokoh Widya sudah mendapatkan pengalaman mistis dan dia mendengar suara tabuhan gamelan yang begitu bergemuruh di dalam hutan. Berdasarkan cerita yang saya dapatkan, ternyata anggota mahasiswa yang melakukan KKN di sana ada yang bisa melihat dunia lain. Jadi seperti Indigo, tokohnya adalah Nur. Jadi dia bisa melihat dunia lain. Dan konon katanya desa penari ini dihuni oleh jin dan semacam genderuwo. Dan pada waktu itu mahasiswa memang melihat kejadian-kejadian yang aneh di sana. Dan konon katanya juga di desa penari ini ditinggali oleh seorang wanita yang paras cantiknya luar biasa, juga identik memakai pakaian warna hijau dan selendang warna hijau, dan dinamakan Badarauhin. Setelah saya lihat film ini, yang paling menarik perhatian adalah kebiasaan yang ada di desa tersebut. Yang pertama itu ada kuburan. Kuburan ini batu nisannya dibaluti oleh kain hitam. Dan waktu itu Prabu di sana tidak menjelaskan karena itu katanya adat istiadat di sana. Terus juga kedua, di sana ada aturan-aturan yang memang tidak boleh dilanggar. Ketika kita mau masuk ke wilayah desa penari itu, kita tidak boleh berbicara asbun atau asal bunyi. Terus juga kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memang akan mengganggu penghuni di sana atau mengganggu jin-jin di sana. Tetapi mahasiswa yang KKN di sana melanggar aturan itu. Sebut saja tokoh dalam KKN Desa Penari ini Ayu dan Bima. Dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Mereka melakukan sesuatu yang memang itu akan mengganggu penghuni di sana. Terus juga mereka berkata sompral, asal bunyi, seperti itu. Jadi penghuni di sana merasa terganggu oleh perlakuan mahasiswa-mahasiswa di sana. Nah, singkat cerita, pada waktu itu Bima dan Ayu pada masa berakhirnya KKN, mereka tertimpa sakit. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk pulang bersama dan menyelesaikan KKN mereka, tapi dengan kejadian-kejadian mistis seperti itu. Dan terjadi
kejadian yang sangat mengenaskan, juga sangat mengagetkan. Karena 4 hari setelah pulangnya mereka dari KKN tersebut, Bima dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah 3 bulan selesainya KKN di desa tersebut, Ayu pun meninggal dunia. Dan meninggal dunianya katanya ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang mereka dapatkan di desa tersebut. Di sini saya akan berasumsi, kenapa sih film ini bisa viral, bisa booming, juga bisa menjadi perbincangan di halayak ramai dan bisa menduduki film horor terlaris nomor 1 di Indonesia. Yang pertama, kisah dan cerita KKN Desa Penari ini itu sudah booming dan sudah viral, populer di thread Twitter. Dikutip dari postingan Simple M 8137 8523, kisah dan film ini tuh sangat luar biasa, juga sangat menarik. Jika ini difilmkan, maka akan luar biasa, penontonnya juga akan banyak yang tertarik menonton film ini karena cerpennya yang sangat menarik, juga film dan kisah ini tuh seperti nyata. Jadi orang-orang itu sudah membaca kisah KKN ini, dan ketika rilis film ini maka mereka penasaran dan berbondong-bondong untuk pergi ke bioskop. Yang kedua, ada rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Ketika orang-orang sudah mendengar ceritanya, sudah membaca kisahnya, tentu akan semakin ingin tahu film yang nyatanya tuh seperti apa dan bagaimana, apakah seru atau tidak, menyeramkan, horor, atau kisahnya lebih seru daripada filmnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kenapa sih film ini bisa booming dan bisa viral gitu? Karena berdasarkan asumsi saya ini tuh sedikitnya saingan film-film yang dirilis pada tahun ini. Karena kan KKN ini tuh ditunda ya rilisnya selama 2 tahun karena adanya COVID-19. Jadi inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang buat nonton film KKN ini, karena produksinya yang cukup lama juga, menghabiskan uang yang miliaran. Dan sedikit saingan juga film-film yang tidak dirilis gitu di tahun ini, sehingga pasti dong ketika ada KKN ini dirilis, pasti mereka akan berbondong-bondong menonton, dan film KKN ini sukses menduduki film terlaris di Indonesia. Gimana nih, kalian udah pada nonton belum? Kalau belum nonton, coba deh kalian nonton, jangan trailernya ya, tapi langsung ke bioskop biar kalian rasakan gitu gimana sih horornya film KKN di Desa Penari ini. Tapi di sini juga saya akan mengambil pesan yang terkandung dalam film KKN di Desa Penari ini. Yang pertama, kita tidak boleh berbicara asal bunyi, terus kita harus berbicara sopan, juga tingkah laku kita harus dijaga ketika kita akan mendatangi tempat yang belum pernah kita kunjungi. Yang kedua, kita harus bisa menghormati orang yang sudah tua. Kita juga harus menghormati kebudayaan yang ada, apalagi kita berada di negara Indonesia yang budayanya sangat beragam gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya, ketika ada aturan yang sudah ditetapkan, kita tidak boleh melanggarnya. Seperti itu. Oke guys, itu dia review film KKN Desa Penari dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jika kalian penasaran karena belum nonton, silahkan tonton di bioskop terdekat. Pokoknya ini film luar biasa banget ya. Saya juga acungkan jempol ke film horor karya Alwi Suryadi ini. Luar biasa banget. Oke, itu pembahasan dari episode mistis kita kali ini. Sampai jumpa di episode mistis selanjutnya. Tentu kita akan selalu menghadirkan dan selalu menginformasikan berita terhangat dan spektakuler. Teman-teman semuanya, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Dan kabar baiknya,
Universitas Putra Indonesia Cianjur kampus saya masih membuka lowongan pendaftaran. Jadi buat teman-teman semua yang kebingungan nih, aduh aku udah lulus sekolah SMA, SMK, MA, mau kuliah tapi bingung kuliahnya di mana, terus mau cari program beasiswa tapi bingung mau kemana. Tenang, langsung aja ke Unpi. Hayu ke Unpi, kami turut mencerdaskan bangsa. Unpi for Cianjur. Bye bye.